Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Will Yonas. Hari ini kita mau edukasi sedikit mengenai kanker prostat. Sorry, bukan kanker prostat, tapi pembesaran prostat. Karena kita harus membedakan, ada pembesaran yang gak dibilang kanker. Karena kanker itu ganas dan bisa menyebar. Tapi kalau pembesaran prostat itu hanya pembesaran, nggak kanker, nggak bisa menyebar, tapi mengganggu. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya adalah benign prostatic hyperplasia, oke. Ketika bagian prostat, teman-teman kalau misalnya nggak tahu bagian prostat di mana, yaitu, salah satu bagian di alat reproduksi pria, dan ketika prostat ini membesar, itu bisa menghambat saluran kencing pada pria. Makanya kenapa pada susah kencingnya. Nah, ini salah satu hal yang common banget di antara pria. Nah, ini kita langsung mau pelajari, kita mau tahu, cari tahu gejalanya apa, faktor resikonya apa aja, dan kira-kira apa yang teman-teman bisa lakukan. Punya wawasan sedikit mengenai terapi, jenis terapinya, optionnya apa, supaya teman-teman kalau punya masalah, jangan takut untuk ke dokter, dan dokter akan bisa menawarkan solusi yang, ya ada beberapa opsinya, oke? Supaya teman-teman punya wawasan, supaya, ya apa ya, ya tahulah ya tentang kondisi ini yang mungkin para pria rata-rata akan menghadapinya, oke? Number one, kita akan ngomongin soal gejala. Apa sih gejalanya ketika prostat itu membesar? Nomor satu, kencingnya nggak tuntas, udah gitu susah kencing dengan lancar pastinya. Kencingnya tuh jadi lama. Biasanya truk beres, ini nggak beres-beres, gemes gitu ya. Udah gitu teman-teman bakal jadi bolak-balik kamar mandi, gemesin banget juga. Udah gitu teman-teman bisa jadi bangun-bangun tengah malam karena sebelum tidur kencingnya nggak tuntas. Dan bisa jadi tiba-tiba rasa pengen kencing, tiba-tiba tuh kayak, aduh pengen kencing banget dan nahannya tuh agak susah gitu, oke. Itu gejala-gejalanya dan kalau misalnya kita nggak tangani masalah prostat yang membesar ini, apa yang bisa terjadi kalau nggak diobatin dan nggak diperbaiki? Nomor satu, bisa terjadi infeksi saluran kencing. Yang kedua, tekanan di kantung kemih kita, di mana kantung kemih kita itu menahan air seni, itu jadi tekanannya meningkat. Lalu bisa ada masalah ginjal, bisa ada batu ginjal, atau enggak bisa juga berdarah. Itu kalau nggak ditanganin dan diobati. Again, sekali lagi pasti tergantung tingkat keseriusan penyakitnya. Tapi kalau teman-teman ada gejala, nggak ada salahnya untuk ke dokter urologi untuk dicek, untuk dicari tahu dan cari solusinya, oke? Nah, siapa yang beresiko? Of course hanya laki-laki karena perempuan nggak punya prostat. Hanya, 50-60% laki-laki di atas usia 60 tahun, itu biasanya sudah mengalami pembesaran prostat. Tapi 80-90% orang yang sudah di atas 70 tahun, biasanya mengalami gangguan prostat ini. Pembesaran prostat, sekali lagi bukan kanker, tapi membesar aja. Siapa yang beresiko? Apa saja faktor resikonya untuk seseorang laki-laki lebih beresiko terhadap pembesaran prostat? Yang pertama, obesitas. Yang kedua, punya metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu apa? Gula darahnya meningkat, kolesterolnya meningkat, tingkar perutnya, meningkat. Itu ada standarnya teman-teman, sekali lagi gue udah sering sih bahas metabolic syndrome, karena itu bukan hanya satu kondisi, tapi beberapa kondisi dan kalau teman-teman punya minimal 2 atau 3 itu sudah dianggap punya metabolic syndrome, oke? Dan kalau teman-teman punya diabetes, lebih beresiko juga terhadap pembesaran prostat dan nanti kita akan belajar ada makanan-makanan juga yang lebih beresiko terhadap bisa meningkatkan resiko terhadap pembesaran prostat ini. Contoh, banyak minum alkohol, yang kedua heavy caffeine intake, kebanyakan minum kafein, minuman berkafein seperti kopi, matcha, dan lainnya. Udah gitu kalau dosis suplemen vitamin C itu terlalu tinggi, itu juga bisa berkaitan dengan resiko pembesaran prostat, oke. Sedangkan sebaliknya, kalau kita banyak makan makanan yang warnanya merah, warnanya oranye, yang mengandung beta karoten, karotenoid, vitamin A, itu terlihatnya bisa memproteksi terhadap pembesaran prostat ini. Nah sekarang
kita yang mungkin masih lebih muda atau belum punya, well hopefully enggak, tapi gimana kita bisa meminimalisir resiko dari pembesaran prostat ini? Balik lagi sebenarnya ke gaya hidup, lifestyle. Yang pertama kalau kita kelebihan berat badan ya weight loss. Lalu mengurangi asupan dari kafein. Selanjutnya mengurangi minum kebanyakan di malam hari, oke? Itu well terutama again buat orang-orang yang udah punya, pembesaran prostat dan udah punya masalah, jangan minum terlalu banyak di malam hari. Banyakin minum supaya hidrasinya cukup, itu di pagi-pagi dan siang hari, jangan di malam hari, oke? Lalu juga latihan otot-otot, pelvic atau otot-otot di sekitar hip atau daerah otot-otot daerah kemaluan lah ya, dengan Kegel exercise. Kegel mungkin selama ini diketahuinya untuk wanita gitu, tapi laki-laki yang punya pembesaran prostat itu bagus juga untuk latihan Kegel. Anyway teman-teman, gua nggak bisa nunjukin video di sini, silakan Google, YouTube untuk video Kegel exercise untuk laki-laki, oke? Lalu juga kalau bisa jangan sampai konstipasi karena itu juga bisa, kalau kita BAB-nya lancar itu meminimalisir juga masalah dari pembesaran prostat ini. Anyway, kalau dari sisi pola makan, apa nih makanan-makanan yang bisa meningkatkan resiko terhadap pembesaran prostat? Yang pertama adalah daging merah, oke? Daging sapi, kambing, oke? Itu lebih meningkatkan resiko terhadap kanker prostat, itu bisa sampai meningkatkan resiko 38%. Tapi kalau kita makan banyak sayuran dan buah-buahan minimal 4 takaran dalam satu harinya, itu mengurangi resiko 32%. Lalu kalau misalnya kita juga memiliki tingkat vitamin D yang normal, jadi kalau teman-teman punya waktu untuk medical check up, silahkan cek vitamin D-nya juga. Kalau kita punya tingkat vitamin D yang cukup, itu juga mengurangi resiko sebanyak 18%. Dan lastly, kalau teman-teman banyak makan saturated fat, lemak jenuh, itu bisa atau lemak secara secara umum, kebanyakan makan lemak, kebanyakan makan gorengan, itu bisa meningkatkan resiko juga sebanyak 27%, oke? Itu hal-hal yang teman perlu catat dari segi lifestyle, pencegahan, apa sih yang teman-teman bisa lakukan untuk meminimalisir resiko terhadap pembesaran prostat ini. Lalu kalau misalnya teman-teman udah punya masalah pembesaran prostat ini dan ke dokter, biasanya dokter bisa menawarkan 2 solusi. Yang pertama obat dan yang kedua itu operasi. Again, ini edukasi tidak menggantikan teman-teman untuk ganti ke dokter karena gue hanya ingin memberikan contoh karena jenis obat, metode operasi pun ada banyak. Tapi contoh, dari segi obat, ada salah satu jenis obat yang dokter bisa kasih, namanya jenisnya ya alpha blockers. Tujuan dari obat ini apa? Ini untuk merelaksasikan otot. Efeknya biasanya bisa 72 jam. Jadi relaksasi otot sehingga ya kencingnya bisa lancar. Jadi relaksasi ototnya ya targetnya otot dari si apa namanya, bagian prostat dan bagian saluran kencing ya. Tapi again, yang namanya obat itu kan pasti ada juga efek sampingnya dan hopefully ya efek sampingnya nggak terlalu besar. Tapi contoh kalau misalnya kita makan obat alpha blockers ini, itu bisa ada masalah ke kemampuan ejakulasi, oke? Bisa pusing, bisa tekanan darahnya jadi rendah. Jadi dokter pasti akan lihat-lihat lah dari kondisi teman-teman dan akan menjelaskan juga, ini jenis obatnya, kira-kira efek sampingnya apa supaya teman-teman terinformasi dong, ya kan? Dan anyway ini gue hanya ngutip salah satu jenis obat aja karena banyak banget jenis obatnya dan pasti dokter akan ngecek, menilai, dan pasti mencoba juga mana yang cocok buat teman-teman dan mana yang bisa bekerja paling efektif. Oke, jadi untuk obat-obatan silakan ke dokter spesialis urologi karena again sekali lagi ini hanya bentuk edukasi. Kalau kalian ke dokter pasti solusinya ada 2 yang bisa ditawarkan obat atau operasi. Nah sekarang kita mau ngomongin soal operasi. Operasi tujuannya apa? Ya kalau prostatnya membesar, jalur kencingnya ketutup dan susah, ya mereka mau benerin jalurnya. Jadi ini operasi ya teknis ya, maksudnya membuka jalur yang tertutup, itu aja intinya. Dan gold standar dari operasinya untuk pembesaran prostat adalah operasi yang namanya TURP.
TURP, oke. Transurethral resection of the prostate. Ini gold standardnya, tapi ada juga metode-metode lain yang gue baca, tapi silahkan again konsultasikan kepada dokter urologi supaya kalian bisa dapatkan solusi. Tapi sekali lagi, yang gue sharing di sini edukasi, pertama pasti kita mau bagaimana meminimalisir resiko. Lifestyle kita harus seperti apa, dari segi pola makan, dari segi, eee, weight loss ya, menjaga caffeine intake, lalu juga jangan minum kebanyakan di malam hari. Again itu untuk buat minum kebanyakan di malam hari itu buat orang-orang yang udah punya masalah ya. Eee, Kegel exercise itu juga penting. Oke teman-teman, ini sedikit edukasi, sedikit mengenai pembesaran prostat, supaya teman-teman punya wawasan, kasih tahu keluarga kalian, orang tua kalian, dan kalau sampai udah ada gejala, jangan sungkan untuk pergi ke dokter spesialis urologi. Anyway seperti biasa teman-teman, harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.